Pratika. Oh, Izin. bagus. Iya. Mari Bu, silakan masuk. Bagaimana? Alhamdulillah. Gimana sehat? Alhamdulillah. Duduk di sini ya? Ya, mari Bu, silakan. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Pratika? Alhamdulillah sehat Bu Lulus. Bu Lulus juga toh? Alhamdulillah. Ya, mohon maaf Bu sebelumnya mengganggu waktunya. Saya minta waktu untuk kegiatan pra-observasi. Kemarin kita sudah janjian dia yang terkait dengan kegiatan supervisi akademik. Saya minta izin di kelasnya Bu Pratika. Sebelum kita mulai, saya perlu tahu dulu Bu, bagaimana nanti kira-kira sasaran di kelasnya siapa ya Bu? Di kelas mana? Saya akan menggunakan kelas 7C Bu di jam 1-2. Begitu. Baik ya. Sebelum saya mulai untuk beberapa yang perlu saya ingin ketahui, mohon diketahui terlebih dahulu bahwa kegiatan praobservasi ini sifatnya adalah untuk menggali apa saja yang akan dikembangkan oleh Bu Pratika. Terus kemudian nanti ketika observasi di kegiatan supervisi akademik, asas yang kami gunakan yaitu kemitraan, di mana kita memang tidak ada yang mana yang salah satunya yang paling tidak ada. Jadi kita sama-sama untuk saling belajar. Saya belajar dari Bu Pratika dan nanti apabila ada hal yang memang perlu untuk dikembangkan sama-sama, mohon izin saya juga akan mencatat beberapa hal yang temuan-temuan yang saya amati. Begitu Ibu. Jadi saling belajar gitu ya Bu ya. Iya, baik. Untuk kegiatan kali ini mata pelajaran bahasa Inggris ya Bu ya? Iya betul. Dan untuk materi yang akan disampaikan oleh Bu Pratika apa saja Bu hari ini? Untuk materi hari ini saya akan mengambil penggunaan have atau has. Begitu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Pratika? Baik. Adapun tujuan pembelajaran untuk bab ini, nah setelah mempelajari bab ini diharapkan siswa itu mampu mendeskripsikan karakter atau ciri-ciri dari seseorang. Kemudian yang kedua, siswa mampu menggunakan kalimat yang menggunakan have atau has. Dan yang berikutnya, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh yang ada pada manusia. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi ciri-ciri fisik seseorang. Begitu Bu Lulus. Baik, jadi ada 4 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Betul. Kemudian kira-kira dalam kegiatan observasi nanti area pengembangan yang ingin atau yang hendak dicapai oleh Bu Pratika apa ya kira-kira? Yang pertama itu saya akan penerapan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai. Ya. Kemudian ada lagi Bu yang kedua? Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran diferensiasi Bu, diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Yang dimana sebelumnya saya sudah memetakan kebutuhan siswa itu berdasarkan pengetahuan awal siswa, siswa mampu, kurang mampu, kemudian ada yang tidak mampu. Begitu. Baik, untuk area pengembangan yang berikutnya apakah ada Bu yang mungkin bisa dikembangkan kembali? Iya Bu, ya, ini yang terakhir ya, mungkin saya mengembangkan pembelajaran sosial dan emosional terhadap siswa. Baik, nanti paling tidak akan muncul untuk bagaimana anak-anak memiliki kesadaran sosial, kesadaran diri, bagaimana nanti keterampilan berrelasi juga di kelas ya Bu ya. Iya. Baik, ketika pemetaan itu dilaksanakan di waktu kapan Ibu? Pemetaan ketika ini pembentukan kelompok Ibu. Begitu. Iya. Oke, baik. Untuk strategi yang dipersiapkan oleh Bu Pratika apa saja Bu? Untuk strateginya saya gunakan diskusi kelompok. Jadi dengan membagi buku referensi ya berdasarkan yang sudah saya petakan tadi. Baik. Kira-kira menurut Bu Pratika, adakah mungkin tingkat atau skala keberhasilannya nanti kalau misalkan dari kelompok ini atau mungkin di kelas tingkat keberhasilannya yang akan terlihat itu indikatornya apa saja? Indikatornya ya kemampuan siswa dalam memahami penggunaan have-has itu Bu. Jadi ada kegiatan presentasi juga? Iya. Baik, sejauh yang kita sampaikan ini tadi, kita berharap ya Bu ya semoga nanti ketika kegiatan
observasi berjalan dengan lancar, Iya. kegiatan pembelajaran di kelas juga lancar, sehingga ini nanti juga menginspirasi untuk teman-teman atau rekan sejawat kita yang lainnya. Amin. Dan semoga nanti ketika pembelajaran ini nanti di kelas, harapannya rileks ya, jenengan bisa merasa rileks, tetap tenang, karena di sini bukan untuk sesuatu hal yang mungkin diawasi sangat gitu, tidak. Tapi memang kita unsurnya adalah kemitraan itu tadi. Kita sama-sama belajar. Begitu ya, Bu. Baik. Baik. Terima kasih Bu Pratika untuk waktunya. Sama-sama Bu Lulus. Kita sepakati dulu ya, kita menandatangani kesepakatan dulu untuk di sini ya. Silakan. Bahwa hari ini kita sepakati yang akan kita kembangkan, area yang dikembangkan atau yang saya amati nanti terkait dengan penerapan langkah-langkah pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional. Ya, saya tanda tangan ya, Bu. Ya. Baik, saya di sini kita sepakati bersama. Kira-kira kurang berapa menit ya, Bu, untuk masuk ke kelas ini? 5 menit lagi Bu kita masuk kelas. Baik, kalau begitu kita sama-sama mempersiapkan ya di depan, nanti saya mengikuti panjenengan. Kita bisa ke kelas sekarang. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tolong ketua kelasnya Dika disiapkan ya. Marilah kita sebelum memulai pelajaran In English please. Ya? Enggak. Attention please, let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, prepare class. Stand up please. Let's say good morning. Good morning, class. Good morning, class. How are you today? I'm good, thank you. I'm good, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. English? Yes. English? Yes. 7C? Excellent. 7C? Excellent. I love English. I love English. I like English. I like English. English international language. English is fun. English is good. English is very essential. English grammar is not difficult for me. English vocab find it in dictionary. Monologue, dialogue, conversation, until drama, many ways to learn English. I love English. Okay, who is absent today? Siapa yang tidak masuk hari ini?
Sekretarisnya siapa yang tidak masuk hari ini? Ya, Canta. Kenapa Canta? Canta, she is sick. And then Imail. Imail kenapa? Are you sure? Alpa? Tidak ada keterangan? Loh, tumben. Yang lainnya dicek lagi ya, mungkin siapa tahu Canta apa? Email sakit terus ini lupa belum memberi informasi. Nanti dicek lagi ya. Coba dicek di wali kelasnya. Kemudian siapa lagi? Bayu. Bayu kenapa? Mudah-mudahan lekas sembuh ya yang sakit, itu saja. Oke, untuk yang lainnya Lebaran sebentar lagi, tinggal menghitung hari. Tolong tetap dijaga kesehatannya. Kemudian hari ini kelasnya sudah dipiket ya, kelasnya tampak bersih. Oke, baik. Baik anak-anak, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas bagaimana cara menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun. Masih ingat ya? Ingat ya? Oke. What day is it today? Today is Monday. Today is Monday. April the 17th 2023. Masih ingat semuanya ya? Bagus. Oke. Untuk hari ini kita masuk di chapter 7. Nah, di sini kita akan mempelajari they've got thick eyebrows. Ada yang tahu artinya? No, are you sure? They've got, mereka, thick eyebrows. Iya, mereka mempunyai ais yang tebal. Oke, good. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, yaitu setelah mempelajari bab 7, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan karakter atau ciri seseorang. Kemudian yang kedua, and then yang ketiga, mengidentifikasi. Good. And then yang keempat, oke, baik. Nah, di sini diharapkan satu dengan yang lainnya untuk menjalin komunikasi ya. Jadi kita harus tahu temanku itu seperti apa sih, ciri-cirinya seperti apa sih. Misalkan nanti kalau ditanya Bapak Ibu Guru, di kelas 7C yang rambutnya panjang. Nah, di kelas 7C yang suka pakai masker. Ya, di kelas 7C yang kulitnya glowing. Nah, ini sama dengan mendeskripsikan karakter seseorang ya. Oke, and now kita bagi bukunya. Saya minta tolong siapa yang bisa membantu saya untuk membagikan buku. Cukup satu bangku, satu buku. Can you help me please? Ada yang bisa membantu saya? Oke, thank you Dika. Others, yang lainnya? Thank you Putra. Others, yang lainnya? Oke, thank you. Okay, you may open your book page. Yeah, look at chapter 7, page 119, halaman 119. Sebelumnya saya bagi kelompok ya. Semuanya tolong diperhatikan. Halo. Oke, baik, terima kasih sudah berkonsentrasi kembali. Silakan dibuka halaman 119, kemudian kita bagi kelompok seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Silakan berkelompok dengan 4 orang. Yang hari ini tidak masuk berarti bisa diisi dengan kelompok yang lainnya. Bisa ya? Oke ya, langsung gabung ya. Saya beri waktu sampai 3. 1, 2.
Oke, finish. Sudah terbentuk ya kelompoknya? Oke, ya. Di sini perlu diperhatikan penggunaan have atau has. Do you still remember? Masih ingat kapan kita menggunakan have dan kapan kita menggunakan has? Diingat cara termudahnya kemarin bagaimana? Ya, siapa yang tidak suka S? Siapa yang tidak suka S? I, you, they, we. Siapa yang suka S banget? He, she. Lalu bagaimana kalau dia tidak suka S? Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh have. Kemudian isi it. Ya, seperti yang sudah kalian ketahui penggunaan to be ya. Nah, patokannya di to be itu. Pokoknya kalau tidak menggunakan is berarti ya Ayu Dewi. Suka S banget, love S berarti isi it. Paham ya? Oke, kita buatkan contoh satu. Example. Saya mempunyai sebuah buku. Raise your hand please. Oke, Widya. I have a new book. Oke, give applause for Widya. Saya mempunyai sebuah buku baru. Bagaimana dengan Siti? Kalau Siti mempunyai sebuah buku baru bagaimana? Raise your hand please. Raise your hand please. Oke, Viko. Ya. Siti has a new book. Is it right? Ini betul? Betul? Oke, thank you Viko. Nah, untuk saat ini kelompok sudah terbentuk. Silakan di LKPD-nya di halaman 119 tadi. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Di situ ada aktivitas 2, underline the correct verb. Tolong diberi kata kerja yang benar ya, have atau has. Itu ya. Oke. Oke, number 1 up to number 6, nomor 1 sampai dengan nomor 6. Silakan dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya, dikerjakan, kemudian nanti setelah ini boleh dipresentasikan di depan kelas. Masing-masing kelompok harus presentasi di depan kelas. Do you understand? Okay, I give you 15 minutes up now. 15 menit dari sekarang. Yes. Ada kesulitan? Oh ya ada. Ya, yang mana? Yang ini ya? Ya. Oke. Tolong dibaca. No. Have Or has you got a mobile phone. Di sini subjeknya siapa? You. Nah, you suka apa enggak? No. Loh, berarti pakai apa? Have. Oke, good. Nah, gitu, iki lo, ini tinggal milih, ayo, ya kan? Yang ini Ya, ini sudah. Belum, saya tinggal mengerjakan ini, iya toh? Ada lagi yang merasa kesulitan? Ya. Oke, wait a minute. Ayo. Kesulitannya di mana? Ya, nggak apa-apa.
My phone My phone has got a great camera, but it have nah di sini has berarti di sini nggak jadi ini. hasn't, enggak di ini diganti, coret saja yang ini yang salah. Ya, disilang aja. Berarti ini tidak mengerjakan ulang. Ya mengerjakan tinggal memilih. Tinggal pilih jawabannya yang betul. Ya. Ya, welcome. Number 3. My phone. Kan punyaku. Has. Tak aku. Berarti has. My phone has. Kan di sini subjeknya adalah my phone, berarti kan benda. Kalau di sini has berarti di sini has not, betul. Ya. Dilihat subjeknya ya, dilihat subjeknya. Oke. Kelompoknya Kirana. Ada kesulitan? Excuse me. Oh, belum tahu kemarin. Ya sudah. Oh. Ya, lah itu. Ya. Cari jawaban yang betul. Itu kan ada have atau has. Pilih salah satu yang betul. Oke. Ya, selesai ya. Sudah 15 menit sudah berlalu. Baik, kita waktunya presentasi. Silakan. Ya, baik. Kelompok 1 sampai 4 sudah selesai untuk mempresentasikan LKPD. Sekarang kita lanjutkan presentasi dari kelompok 5, kelompoknya Francisca, and then kelompok 6, kelompoknya Vigo. Okay, you may write down on the board. Come forward, please. Silakan maju ke depan, kelompok 5 dan 6. Kelompok 5 dulu. Boleh dituliskan di depan ya. Di number 5. Baik, yang piket hari ini siapa? Minta Oke, lanjutkan. Yang piket hari ini siapa? Minta tolong ditunjuk tujuan pembelajaran dihapus. Kalau nggak nyampe di bawahnya, ya. Dan kelompok 6 nanti bisa di garisnya itu dihapus, iya. Kelompok 6 bisa presentasinya di sebelahnya kelompok 6. Siapa? Ayo, Marsya. Yang nomor 6. Yang jelas ya tulisannya. Perhatikan penulisan huruf besar, huruf kecil. Ya, jawabannya diberi garis bawah ya. Okay, finish. Thank you.
Kelompok yang lainnya silakan diperhatikan jawaban kelompok 5 sudah betul atau belum. Thank you. Ya, tanda bacanya juga harus diperhatikan. Oke, kelompok 5 silakan dibaca hasil presentasinya. Gantian giliran yang lainnya boleh. Bisa dibantu Siska. Grandparents. Even my grandparents has got mobile phones now. Dilihat grandparents. Grandparents ada S-nya. Kelompok yang lain, apakah jawabannya sama? Are you sure? Yakin? Grandparents berarti ada kakek dan nenek. Ada berapa orang? 2 orang. Jadi apa yang digunakan? Ya? Have. Oke, good. Have. Ingat ada 2 orang. Kelompoknya siapa yang betul? Oke, give applause for group 3, group 2, and group 1. Oke, the last group. Kelompok terakhir. Ya, HP. My grandparents. Kakek nenekku. Ada berapa orang? 2. Kita menggunakan have atau has? Have atau has? Have atau has? Kenapa? Iya, ada 2 orang, betul. Have. Kemudian penulisan grandparents-nya sudah betul. Salahnya di mana? Harusnya bagaimana? Harusnya digabung. Oke, kelompok siapa yang betul? Oke, group 5, good. Group 4, oke, good. Ya, jadi tolong ya diperhatikan ya. Oke, any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya ini ya, kita evaluasi dulu. Kira-kira dari presentasi kelompok 1 sampai 6 tadi siapa yang banyak betulnya? Kelompok siapa? Oke, kelompok 2, good. And then kelompok 5, iya. Oke, group 3, oke, good. Beri semangat untuk semuanya. Yang lainnya tidak boleh berputus asa. Jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Oke, baik anak-anak, saya kira untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kira-kira bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Sangat senang. Why? Kenapa? Seru? Selain itu? Happy? Terus? Bagaimana dengan materinya, mudah dipahami atau tidak? Oke, baik, mudah dipahami. Nah, kesulitannya di mana? Kesulitannya di mana? Oh, tidak bisa bahasa Inggris. Nah, makanya kita sama-sama belajar. Ya, kosakatanya ditambah. Kosakatanya ditambah, boleh dengan melalui mendengarkan lagu, menerjemahkan lagu-lagu yang sudah kalian kalian dengarkan, bisa, atau belajar dengan menulis diary, menggunakan diary buku harian itu dengan kalimat bahasa Inggris. Begitu ya, supaya kosakatanya bertambah. Nah, untuk pembelajaran minggu depan tolong disiapkan dengan baik. Bagaimana cara mengidentifikasi ciri-ciri seseorang? Ya, misalkan teman sebangkuku baik, ramah, energik, rambutnya tebal.
tinggi, langsing. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik. Saya kira cukup sampai di sini. Silakan bukunya dikumpulkan kembali ya. Silakan bukunya dikumpulkan kembali, bisa diletakkan di meja saya. Oke, hurry up, hurry up. Oke, prepare your class. Stand up, please. Let's say goodbye. Goodbye, see you later. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. English? Yes. Seven C. Pada kesempatan hari ini kami akan melaksanakan wawancara terkait dari hasil observasi supervisi akademik yang telah dilaksanakan kepada rekan kami sejawat. Nah, di sini sudah ada pengajar praktek Ibu Lailatul Mubarakah, selamat datang Ibu, dan juga dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Pratika Ratlisani. Selamat datang Bu Pratika. Terima kasih. Baik, nah di sini selanjutnya nanti kami akan melaksanakan wawancara pasca observasi terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang telah dilaksanakan. Baik, Bu Pratika, terima kasih untuk kesediaannya dalam kegiatan supervisi akademik yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Dari hal ini, bagaimana perasaan Ibu ketika dilaksanakan kegiatan supervisi akademik? Alhamdulillah, pertama saya merasakan deg-deg, Bu. Ya. Karena biasanya kalau ada kata supervisi itu membuat kita jadi nervous, mau diapakan ini nanti, takut salah sebenarnya. Iya, namun setelah kegiatan ini karena kita kan kaitannya dengan asas kemitraan, apakah masih membuat Bu Pratika deg-deg ketika didampingi kemarin? Alhamdulillah tidak, ternyata kita bisa menambah pengetahuan dari apa yang sudah penjenengan dampingi kemarin di kelas saya. Baik. Mohon izin Bu Pratika, saya menyampaikan beberapa hal yang memang saya mengamati di kelas. Dari yang saya amati bahwasannya kegiatan pembelajaran yang ditampilkan oleh Bu Pratika sudah memenuhi langkah-langkah terkait dengan unsur-unsur dari langkah-langkah pembelajaran. Terkait dengan pembukaan sudah ada salam, doa, dalam persiapannya juga ada ice breaking yang memberikan semangat kepada anak-anak, itu sangat luar biasa sekali, saya sangat tertarik begitu. Dan untuk agenda menanyakan kabar siswa dan sebagainya itu juga sebagai salah satu yang mewujudkan bahwa pendidikan sudah menampilkan pembelajaran emosional dan sosial seperti itu. Nah, dari yang saya temukan juga strategi yang digunakan di Pratika yaitu waktu itu dengan diskusi kelompok ya, untuk melihat materi-materi yang Dina sampaikan waktu itu dengan menggunakan penggunaan has dan have, dan saat itu ini termasuk kategori pembelajaran diferensiasi dengan yang masuk dalam kategori pembelajaran diferensiasi konten saat itu sudah muncul. Dari hal ini anak-anak sudah antusias sekali ya, artinya dari kegiatan yang Dina sampaikan anak-anak bisa berdiskusi bersama, kemudian berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya, tidak ada rasa takut untuk menjawab, meskipun dari hal itu ada beberapa hal yang memang mungkin ada yang
apa ya, mau bicara mengutarakan, namanya ada yang beberapa di antaranya masih pasif ya, seperti itu. Nah, saya kira secara keseluruhan alhamdulillah baik menurut saya. Jadi ini sudah muncul semuanya dengan tingkat keberhasilannya. Nah, kemudian mohon maaf Ibu, untuk dari kaitannya dengan kegiatan kita ini nanti, apa yang Bu Pratika harapkan dengan adanya pertemuan yang kemarin kita kan sudah kegiatan supervisi, mungkin ada hal-hal yang memang menjadi harapan Bu Pratika dengan adanya kegiatan supervisi akademik ini? Baik. Harapan saya setelah mengikuti supervisi dari bulan kemarin itu ada perkembangan dari model pembelajaran yang saya gunakan, Bu. Artinya anak-anak itu lebih termotivasi, lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Yang selama ini anak-anak menganggap bahwa bahasa Inggris itu sulit. Dengan kegiatan ini mereka bisa menerima bahasa Inggris dengan baik, dengan penuh semangat. Baik, dari hal ini kira-kira apabila direntang dari skala 1 sampai 10, kira-kira direntangkan mana Bu untuk kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan kemarin, tingkat keberhasilannya kira-kira sudah sampai mana? Kalau yang kemarin itu saya rasa masih di rentang angka 7, Bu. Karena dilihat dari siswa tadi ada yang sudah berani, ada beberapa yang masih pasif, takut untuk menyampaikan pendapat mereka. Itu masuk apakah ini hambatan-hambatan yang dihadapi Bu Pratika? Iya, betul sekali. Ya, betul. Kira-kira dari hal ini apa yang sekiranya mungkin muncul dalam gambarannya Bu Pratika untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang dihadapi ini tadi? Mungkin saya akan merubah model pembelajaran saya supaya anak-anak lebih semangat, lebih termotivasi, lebih tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris. Mungkin salah satunya dengan menggunakan cara game, Bu. Ya saat ini kan anak lebih cenderung ke game. Nah, mungkin dengan cara itu nanti anak-anak lebih tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris. Ada lagi mungkin selain menggunakan game yang bisa mungkin dengan menggunakan teknologi, Bu. Mungkin saya menggunakan PowerPoint di kelas, atau mungkin dengan menggunakan quizzes yang membutuhkan alat atau gadget yang biasa digunakan anak-anak di rumah. Kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan Bu Pratika untuk melaksanakan rencana Bu Pratika dalam membuat game dan juga mungkin penampilan tayangan? Mungkin dengan ini ya Bu ya, sosialisasi dulu ke anak-anak, pengenalan bahwa ini loh Rek, dengan kita menggunakan game seperti ini, dengan menggunakan kuis seperti ini, nanti akan memudahkan kalian untuk memahami inti dari pelajaran apa yang kita pelajari hari ini, atau tema yang kita dapatkan dari pelajaran itu. Bagus sekali. Kira-kira berapa jangka waktu yang Bu Pratika gunakan, yang Bu Pratika perlukan untuk melaksanakan rencana yang ini tadi? Mungkin setelah ini ya Bu ya, setelah supervisi kemarin, kemudian saya menyiapkan beberapa hal untuk kesiapan itu tadi, kurang lebih 1 atau 2 kali pertemuan insya Allah bisa. Dari rencana yang jenengan laksanakan ini nantinya, kira-kira adakah teman atau mungkin rekan yang bisa menguatkan panjenengan untuk pelaksanaan ini agar bisa berjalan lancar? Pastinya ada. Nanti kita akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Selain itu kita juga akan melibatkan tim IT yang ada di sekolah. Baik. Nah, kira-kira ada hambatan apa ya yang akan mungkin muncul ketika panjenengan akan merencanakan melaksanakan kegiatan atau perencanaan ini tadi ya, pembuatan tim dan sebagainya? Iya, kira-kira. Yang menjadi hambatan yang pertama mungkin benturan waktu Bu, karena kita juga banyak tugas tambahan di sekolah. Yang pertama, kemudian yang keduanya kita juga membutuhkan akses internet yang kita tahu bahwa di pinggiran seperti kita ini banyak sekali hambatan jaringan serta listrik Bu. Kira-kira dari gangguan-gangguan ini apa saja yang bisa kita lakukan, yang bisa Bu Pratika lakukan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut? Baik, untuk mengantisipasinya mungkin dengan kita membutuhkan perangkat-perangkat manual seperti kertas untuk mengantisipasi hambatan itu. Oke, baik. Dari hal ini kira-kira
dekat nanti ya, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Mungkin pertemuan berikutnya Bu. Di pertemuan berikutnya kita akan menggunakannya. Oke, baik. Nah, dari komunikasi kita ini nanti kira-kira komitmen apa yang akan bisa menguatkan jenengan pribadi agar bisa betul-betul melaksanakan rencana jenengan ini? Kalau dari saya pribadi, saya yakin bahwa apa yang sudah kami persiapkan untuk anak-anak itu bisa kami sampaikan ke anak-anak dengan baik, dan anak-anak pun juga lebih termotivasi, lebih tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan. Oke, bagus sekali Bu Pratika yang disampaikan tadi ya. Jadi pada intinya ini nanti ketika ada beberapa yang kita temukan tadi ya Bu, bagaimana untuk membuat anak-anak semakin bersemangat dalam berkegiatan. Bu Pratika sudah menyampaikan terkait dengan rencananya membuat game atau dengan kuis atau dengan cara-cara yang lainnya tadi, di mana bisa nanti bekerja sama atau berkolaborasi dengan ID dan juga rekan sejawat yang lainnya, dan nantinya dalam jangka waktu yang kurang lebih dalam pertemuan berikutnya sudah bisa dilaksanakan seperti itu. Harapan saya semoga nanti apa yang jenengan laksanakan bisa berjalan lancar, dan saya juga berharap nanti saya juga diberi kabar, diberi informasi ya, agar saya juga betul-betul yakin wah begitu keberhasilannya seperti apa nanti dikabari ya Bu ya. Baik. Terima kasih untuk yang jenengan sampaikan hari ini yang terkait dengan kegiatan pasca observasi, kegiatan supervisi akademik. Saya tunggu kabar baiknya untuk di lain waktu atau mungkin di minggu depan ya dengan yang sudah dilaksanakan. Terima kasih Bu Laila untuk kehadirannya dalam kegiatan pasca observasi kegiatan supervisi akademik hari ini. Harapannya bisa ini nanti bermanfaat untuk kita semuanya untuk perbaikan ke depan. Monggo Bu Laila mungkin ada hal yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan sedikit membagi umpan balik terkait kita ini tadi kan praktek coaching ya, Bu sebagai coach dan Bu Pratika sebagai coaching. Nah, setelah saya amati tadi, menurut saya praktek coachingnya sudah bagus, cuma terkesan agak kaku ya Bu. Dan itu memang kita di coaching itu kita tidak bisa langsung 1 kali atau 2 kali kita bisa lanyah pandai untuk coaching. Nah, untuk itu saya harap setelah kesempatan ini lulus bisa praktek coaching ke teman-teman yang lain supaya tekniknya juga kemampuannya meningkat. Itu saja menurut saya. Terima kasih untuk masukan yang diberikan Bu Laila. Kami akan berupaya untuk melaksanakannya. Apapun itu nanti kita bisa berbagi dengan teman-teman juga dan tetap belajar, berlatih terus seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Demikian kegiatan wawancara hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.